Test drive Suzuki Katana. Ini kita coba di jalanan berkelok dan naik turun. Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Ini kita berada di Desa Andayu, Kecamatan Gundangerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini daerahnya itu kering dan banyak bebukitan. Tadi untuk akses ke sini itu jalannya banyak yang rusak. Kenapa kita memilih rute ini dan review di sini? Karena kita sedang akan mereview Suzuki Katana yang konon ini adalah mobil Jeep, ya mini Jeep, yang memang secara desain itu diperuntukkan untuk kebanyakan dipakai untuk ya off-road, ala-ala off-road begitu ya. Walaupun ya secara spesifikasi mungkin belum memenuhi syarat untuk mobil off-road, tapi nggak apa-apa ya, karena memang ini temanya kita akan membahas Suzuki Katana. Nah, di video kali ini kita akan mereview mobil ini, dan mohon maaf abaikan stikernya ya begitu ya, karena dari beberapa hari yang lalu sebenarnya kita mau review mobil ini, tapi karena sudah kita branding, sudah kita pasangi stamp stiker ya, ada logo partai, mohon maaf, dan logo Anies Baswedan. Itu kalau ada teman-teman yang kurang berkenan diabaikan saja, kita murni review Suzuki Katananya ya begitu ya. Jadi hari ini tetap akan kita review dan siap menerima bully. Intinya abaikan saja gambarnya, kita murni review unitnya ya. Nah, ini sudah dipasang stiker. Untuk yang kondisi sebelum dipasang stiker bisa disimak di video berikutnya ini. Nah, ini kondisi unit Suzuki Katana yang belum kita pasang stiker. Nah, yang sekarang saat ini sudah kita pasangi stiker. Nah, bagaimana review detail dari unit Katana ini? Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Nah, teman-teman, sedikit cerita tentang mobil ini, Suzuki Katana ini. Jadi ini adalah mobil pinjaman yang diamanahkan ke kita, karena kebetulan kita sebagai caleg dari partainya ini ya, ada juragan yang punya unit seperti ini banyak jumlahnya, dan beberapa diantaranya memang banyak yang dihibahkan, ada yang diperjualbelikan. Nah, yang dihibahkan atau yang dipinjamkan salah satunya unit yang saya pegang ini. Jadi memang beliau itu kolektor dan kolektor juga ya, jadi banyak unit Katana yang koleksi. Kabarnya juga ada Jimny yang terbaru yang unit 2019, tapi kita belum ada kesempatan untuk review, nanti semoga ada kesempatan. Nah, jadi karena ini unit pinjaman, kemarin kita ambil pertama kali itu di pabrik ya, di gudang, dimana Suzuki ini lama nganggur, nongkrok di gudang. Jadi memang kita ketika sebelum pakai itu ada beberapa riwayat servis yang kita lakukan di unit ini agar unit ini bisa nyaman kita pakai. Nah, apa saja perbaikannya dan kendala apa saja yang kita temui, karena mobil ini lama nongkrok sampai kemudian bisa kita pakai untuk harian ya, alhamdulillah lumayan nyaman begitu. Oke teman-teman, jadi ceritanya kemarin itu kita sudah take video lengkap itu ya, tinggal proses editing. Kita take videonya di daerah Gundangerjo, tapi ternyata setelah kita cek hasil videonya, separuh lebih video itu tidak ada suaranya. Makanya kita juga bingung ngeditnya harus bagaimana, daripada pusing-pusing akhirnya kita take video ulang di tempat yang berbeda. Ini di kota Solo, cuma di pinggiran makam begitu ya. Ini sudah ganti kostum, tapi intinya kita akan melanjutkan review dari mobil Suzuki Katana tahun 2000 ini. Tetap simak sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Nah, ini adalah Suzuki Katana tahun 2000 ya. Jadi ini kita sudah branding, sudah pasangi stiker. Seperti ini kondisinya sekarang. Nah, velgnya dia masih menggunakan velg kaleng orinya, ring 15. Cuma ini bannya yang depan sama yang belakang itu ukurannya beda.
Yang belakang dia pakai 215 70 R15, yang depan itu 205 70 R15. Jadi kalau dilihat memang dari samping ini kelihatan yang belakang lebih besar. Tapi karena ya sudah bawaannya seperti itu, ini belum kita wah-wah, kita pakai sampai hari ini nyaman-nyaman saja begitu ya. Ya nyaman itu maksudnya ya dengan kondisi terbaiknya itu masih layak lah dipakai, masih manusiawi untuk dipakai di jalan. Nah, sekarang kita akan sebutkan beberapa perbaikan yang kita lakukan di awal ya. Jadi kita dapat kondisi unit ini karena lama tidak dipakai, tidak terurus. Pertama kali saya dapat itu sempat kaget ya dengan remnya. Remnya itu saya injak agak keras itu tidak mau rem ya. Yang pertama bagian rem. Remnya dia tidak mau fungsi baik. Terus kemudian yang berikutnya, mobil itu rasanya semacam keras banget ya bandingan skoknya. Jadi ketika ada polisi tidur itu mumbul-mumbul. Nah, usut punya usut ternyata ini mobil ini sudah dimodif ya. Mobil ini sudah dimodif menggunakan per keong. Kelihatan nggak per keongnya? Bentar. Nah, mobil ini itu sudah dimodif menggunakan per keong. Ya, jadi aslinya kan dia menggunakan per daun baik depan maupun belakang. Katana itu tahun 2000. Nah, yang unit ini sudah diganti dengan per keong. Masalahnya ketika kemarin saya dapat itu per keong bagian belakang kanan itu hilang satu. Ya. Jadi per keongnya itu nggak ada. Jadi cuma main shock breaker tanpa per keong sama sekali. Nah, itu kenapa yang menjadi sebab mobil itu kayak ya sudah tidak nyaman sama sekali, karena otomatis bagian ini stopper langsung berhubung ke bodi tanpa ada perantara dari per keong. Nah, itu yang jadi sebab kenapa mobil ini begitu keras di awalnya. Terus perbaikan yang kita lakukan berikutnya ini handbrake ya. Handbrake-nya itu kemarin nggak fungsi atau hampir tidak jalan sama sekali. Jadi ditarik sampai mentok itu nggak bisa ngerem. Ini sudah kita perbaiki, sudah kita setel ulang. Terus berikutnya perbaikan yang kita lakukan di bagian ini mesin ya, bagian power steering. Nah, teman-teman ada yang unik ya di Mitsubishi di Suzuki Katana ini ya. Suzuki Katana ini biasanya untuk buka kap mesin itu di bagian sini. Mobil-mobil lain biasanya di situ. Nah, untuk di Suzuki Katana itu posisi buka kap mesinnya di sana, di bagian kiri. Nah, ini buka kap mesinnya dari sini. Ini kemarin kita juga sempat bingung cara bukanya di mana. Ternyata didelik ke, disembunyikan di sini kap mesinnya. Itu ada tuas ya. Nah, ada tuas itu. Nah, ini sungguh aneh itu ya. Ini hanya ada di Suzuki Katana itu ya. Jadi kap mesinnya disembunyikan bukaannya. Terus yang menarik berikutnya untuk buka kap mesin ya, ini sebenarnya ada penyangga besinya, tapi nggak jelas itu naruhnya di mana penyangga besinya itu. Jadi kalau Suzuki Katana itu biasa kalau buka kap mesin begini kan, dimentokkan sampai kaca begini. Nah, kayak gini. buka kap mesinnya itu begitu. Jadi dibuka sampai mentok, disendekke ke kaca ya, tapi pelan-pelan. Khawatirnya kalau terlalu keras nanti peok dan kacanya pecah. Oke, begitu cara buka kap mesinnya ya. Terus berikutnya ini kita bahas perbaikan di mesin yang kita lakukan. Jadi awalnya itu kita sempat ngira bahwa Suzuki Katana ini nggak ada power steeringnya, karena memang awal itu power steeringnya berat banget. Jadi setir itu diputar itu semacam wah kayak pokoknya tanpa power steering. Nah, usut ternyata setelah saya cek ini kok ada oli power steering. Tapi kenapa berat? Ternyata saya cek ulang, olinya itu habis. Nah, oli habisnya disebabkan karena ini selang yang sebelah ini pecah. Nah, ini sudah kita belikan, sudah kita ganti baru. Tidak ori sih, tapi insya Allah ini sudah yang bagus. KW tapi bagus. Ini sudah kita pasang, kemudian kita kasih oli power steering. Dan hasilnya saat ini power steeringnya itu enteng banget, enak banget ya. Nah, kemudian kita juga sempat
melakukan ini perbaikan tahap 2 yang kemarin ya. Jadi itu perbaikan yang tahap pertama. Yang tahap kedua itu kita sempat ganti ini seal cup silinder ya, silinder cup. Ini kemarin kita sempat buka, kemudian kita bersihkan sekalian. Terus ada indikasi bahwa air ini masuk ke silinder head. Nah, ini sudah dibereskan sekarang. Terus kemudian kita sudah korok juga bagian radiatornya. Awalnya itu mesinnya sempat hampir overhead ya, jadi sudah 3/4. Ini sudah kita beresi, sudah kondisinya sudah bagus. Kemarin sudah kita coba ke Tangmangu sampai Cemorosewu, tidak ada kendala. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya ya. Nih, kontak, langsung nyala. Dan ini mesinnya masih halus. Nih, 1000 cc dia masih karburator. Kipasnya jadi satu begini, kipas pendinginnya langsung terhubung dengan puli. Jadi dia bukan electric fan, tapi fan-nya fan nyambung ke puli ke mesin. Masih halus ya. Didengarkan langsung aja coba. Masih halus. Terus ini akinya juga sudah baru. Nah, sekarang kita berbicara tentang driving experience dengan Suzuki Katana ini ya. Jadi karena ini memang desainnya adalah mini jeep, jadi untuk masalah suspensi sudah kita betulkan sedemikian rupa, tetap saja tidak bisa senyaman mobil ya city car pada umumnya. Jadi kita cenderungnya memang shocknya itu lebih keras, walaupun ini sudah di-upgrade ke perkeong, tidak lagi per daun ya. Tapi memang ya tetap saja untuk suspensinya itu tidak bisa senyaman city car pada umumnya atau mobil-mobil ya kecil pada umumnya, karena ini dia dimensinya tinggi ya. Mobilnya kecil ringan tapi dia tinggi, bannya besar ya. Jadi bisa dibayangkan mobilnya itu terlalu ringan tapi terlalu tinggi. Jadi untuk manuver dan sebagainya itu tidak bisa segesit mobil-mobil kecil pada umumnya. Nah, beberapa fakta berikutnya. Ini untuk top speed kita coba di tol itu sampai hari ini kita masih mentok di 80 km/jam. Kenapa? Karena setirnya itu sudah mulai goyang-goyang. Entah faktornya bannya yang sudah tidak rata ya, baik kanan kiri maupun depan belakang, atau spring balancingnya yang tidak bagus. Tapi yang jelas kita hanya mentok di 80 km/jam. Itu di RPM 3000-an. Sebenarnya untuk mesin itu sebenarnya masih mampu, tapi kaki-kakinya yang tidak mampu. Jadi untuk top speed Suzuki Katana ini mentok di 80 km/jam. Nah, untuk konsumsi BBM, karena ini 1000 cc, pastinya kita mikir pasti mobil ini irit ya. Tapi faktanya, realitanya juga tidak irit-irit banget ya. Jadi untuk 1 liter kemarin kita coba ke Cemorosewu itu PP 100.000 habis. PP itu sekitar 120 km habis dan sepertinya kurang. Jadi untuk konsumsi BBM sekitar 1/10 sampai 1/11 itu sudah mentok ini di Suzuki Katana ini. Memang kemarin medannya naik turun gunung ya. Tapi kalau untuk di perkotaan dan antar kota jalannya datar, full tol misalkan mungkin bisa sampai 1/11 atau 12 mungkin masih bisa. Intinya kesimpulannya tidak irit-irit banget bila dibandingkan dengan mobil-mobil 1000 cc pada umumnya, apalagi yang sudah injeksi. Jelas jauh beda begitu ya. Nah, sekarang kita bahas fakta berikutnya di Suzuki Katana ini ya. Jadi walaupun ini mobil kecil ya, mobil kecil, tapi dia radius putarnya itu sangat terbatas. Jadi radius putarnya ini terbatas. Jadi kalau manuver itu tidak bisa segesit mobil kecil pada umumnya. Jadi bahkan kalau saya bandingkan dengan Mitsubishi Kuda punya saya yang besar itu, radius putarnya hampir sama. Jadi dia untuk belok itu perlu space yang sama. Walaupun bodinya itu ini kecil, Mitsubishi Kuda itu agak besar. Tapi memang faktanya begitu. Jadi radius putarnya itu terbatas ya. Jadi ban depan ini tidak bisa belok sampai mentok banget.
sekarang kita bahas dari fitur-fitur dari Suzuki Katana ini ya. Sekali lagi, karena ini mobil hobi dan harganya itu tidak value for money ya, jadi tidak sebanding antara harga dengan fitur yang didapat. Kenapa bisa begitu? Dengan kondisi mobil yang semacam ini, saya lihat di pasaran itu ada yang menawarkan sampai 70, ada yang 80 juta dengan kondisi yang istimewa. Nah, untuk mobil 80 juta dengan segala fitur yang didapat itu tidak sebanding. Kenapa? Ya karena mobil ini satu, yang paling PR itu kenyamanan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan mobil-mobil pada umumnya yang 80 juta itu sudah dapat mobil yang sudah nyaman, sementara ini belum. Terus fitur-fitur kayak ini power window itu serba minimalis, nggak ada, jadi masih pakai kayak gitu. Kemudian lihat dashboardnya itu masih jadul banget begitu ya, kesannya. Kalau jenengan lihat setirnya itu sama dengan Suzuki Cherry ya, plug lah, sama persis itu. Di setirnya ini masih sama persis dengan Suzuki Carry. Makanya saya beberapa kali nyebut salah itu karena ya memang bentuk setirnya itu kayak Suzuki Carry. Nih, persis. Padahal ini mobil dengan kasta yang harusnya lebih tinggi. Terus untuk jok ya begini. Karena ini hanya 3 pintu, 2 pintu depan maksudnya. Kalau untuk masuk ke belakang ini harus digeser ke depan. Masuknya dari sini. Saya kira itu wajar ya, karena memang konsekuensi pakai 2 pintu ya begitu. Terus ini belakang. Untuk kelegaan kabin ya ala kadarnya ya. Yang jok belakang ini nggak pakai senderan. Jadi sekali lagi ini mobil yang mengorbankan kenyamanan. Kalau jenengan nyari nyaman sudah tidak cocok pakai mobil ini. Itu tampak belakang. Knalpotnya dia masih pakai knalpot ori. Kemudian untuk lampunya masih pakai model-model mengotak-mengotak ya. Terus ini spionnya masih manual begini. Dan salah satu kelemahan juga, entah ini di unit ini saja atau di semua unit ya. Jadi kacanya itu tidak terlalu cembung. Jadi kalau kita untuk melihat belakang itu sudut pandangnya sangat terbatas. Makanya ini dibantu pakai kaca spion kecil. Ya. Kacanya itu terbatas. Ini kacanya itu agak datar. Cerminnya harusnya kan cermin cembung ya. Jadi bisa pandangannya itu luas. Tapi ini enggak, cerminnya agak datar. Entah di unit ini atau semua Katana begitu, saya nggak tahu. Karena belum bandingkan begitu ya. Terus berikutnya ini dari depan ya. Lampunya dia masih menggunakan lampu bohlam. Mikanya pakai mika, bukan mika ya, tapi kaca keras. Jadi kalau untuk ngupgrade ke bohlam yang lebih tinggi dia aman. Tapi bohlam bawaannya pun sudah terang. Nah, berikutnya teman-teman kita bahas AC ya. AC-nya masih begini, manual banget gini. Ini putranya ini yang blower, yang belakangnya ini suhunya. Jadi satu lokasi begitu. Ya, AC-nya pakai Denso. Nah, AC-nya ini sebenarnya dingin. Cuma kalau dipakai di siang hari itu panas dari luar itu masuk semua, karena ini satu nggak pakai kaca film. Yang kedua, plafonnya ini nggak pakai peredam plafon. Jadi kain atasnya langsung atap ya. Jadi tidak ada peredamnya, tidak ada space kosong, ruang kosong ya. Jadi panas dari atap itu langsung diteruskan ke sini. Makanya kalau siang hari AC-nya ini nggak bisa nututi panas dari luar. Walaupun pakai AC kesannya tetap panas. Itu kalau siang hari. Kalau malam hari bisa adem. Itu AC ya. Terus ini head unitnya sudah di-upgrade ke head unit double din begini. Mereknya apa ini? Merek Cina lah, Oksigen apa itu. Terus ini tuas persnelnya panjang begini, wajar. Khas dari Suzuki Katana. 3 pedal manual ya. Dan ini kalau respon mesinnya itu dia galak. Kita cobain respon mesin ya, lihat. Ini mesin sudah nyala, entah dengar atau enggak suaranya. Ini RPM-nya itu naiknya cepet. Nah ini, jadi memang responsif, mesinnya responsif. Test drive Suzuki Katana.
Ini kita coba di jalanan berkelok dan naik turun. Nah, skopnya ya kayak gini, agak ngumpul-ngumpul, tapi ini sudah lebih manusiawi dibanding yang pertama kali kita dapat. Kita ketemu rombongan off-road motor. Oke, ini jalanan turun. Goncangannya terasa sekali. Turun pol. Kita pakai gigi 2 ya. Ini kalau ada teman-teman yang tahu, ini tanjakan jajar, sawun jajar ya, bener gak sih namanya? Oh, tadi kita pakai gigi 3, sekarang gigi 2. Naik, lumayan terjal. Kita cek apakah kuat sampai atas. Masih gigi 2. Masih gigi 2. Kuat ternyata. Kuat sampai atas. Oke, lulus. Ini dipakai ke Tamangu, ke Cemoro Sewu, siap ini kayaknya. Nanti kita akan coba lain waktu. Nah, berikutnya kita bahas driving experience ya. Ini mobil beberapa hari lalu kita bawa ke Cemoro Sewu ya. Bagaimana responnya? Apakah mobil ini ada kendala atau tidak sampai ke Cemoro Sewu? Alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala baik di mesin, kaki-kaki atau semuanya. Tapi memang sejak awal kita berangkat itu AC tidak hanya kita nyalakan ya. Jadi untuk naik-naik itu AC posisi off. Terus kemudian ini apa namanya? Mesinnya itu untuk dipakai nanjak itu relatif lemot, agak berat. Jadi kita naik ke Cemoro Sewu itu pakai gigi 1, kadang 2, 1 lagi. Jadi bisa kuat nanjak tapi harus pelan-pelan, tidak bisa ini apa ya, tenaganya itu saya katakan masih kurang. Entah ini memang bawaan pabriknya begitu, kuatnya kuat tapi harus pakai low gear ya. Terus kemudian torsinya itu keluar di atas 2000 bahkan sampai 3000 rpm itu torsinya baru keluar. Kalau di bawah itu mesin ini memble, nggak ada tenaganya. Jadi kalau mau torsinya keluar itu harus main di angka rpm 3000-an ya. Jadi kalau misalkan pakai nanjak, pengen kuat, pertahankan rpm-nya di 3000-an. Pindah gigi ya sesegera mungkin, kemudian langsung injak gas lagi ke torsi ke rpm 4000-an. 3000-an ya maksud saya. Jadi biar torsinya itu keluar. Di bawah itu nanti torsinya nggak keluar dan cenderung melempem. Jadi memang itu faktanya. Jadi untuk mesin memang galak ya, tapi kurang bertenaga. Ya sekali lagi karena 1000 cc. Tapi sebenarnya kan ini 1000 cc, bodinya juga nggak begitu besar. Tapi memang faktanya begitu. Kita pakai ke Cemoro Sewu itu kuat. Cuma memang harus pelan-pelan, nggak bisa banter. Biasanya kita butuh waktu kurang lebih 1,5 jam sampai ke Cemoro Sewu pakai kuda. Ini pakai mobil ini sampai 2 jaman. Jadi memang harus pelan-pelan naiknya. Kuatnya kuat dan alhamdulillah kemarin tidak ada kendala. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman memang pecinta atau hobi mobil ini bisa tetap recommended ya. Recommended dipakai harian juga oke, bensinnya masih lumayan irit, kenyamanannya masih oke lah. Masih manusiawi, jadi tidak terlalu keras lah. Tapi masih nyaman, masih oke dipakai di perkotaan juga oke. Cuma memang ada beberapa kekurangan yang tadi saya sebutkan. Jadi radius putarnya terbatas, AC-nya kurang dingin kalau di siang hari. Solusinya bagaimana? Kalau mau dingin, solusinya harus dipasang kaca film, kemudian bagian atap ini dipasang ditambah pelindung panas ya, peredam panas. Jadi biar panas dari atap tidak langsung masuk ke bawah. Terus kemudian berikutnya ada kelemahan lagi, mesinnya kurang bertenaga untuk dipakai tanjakan. Jadi letoy.
Jadi harus main di RPM 3000-an baru torsinya itu keluar. Terus apalagi ya, kelebihannya mobil ini unik ya, ikonik, apalagi sudah saya branding demikian rupa ini. Jadi kalau dipakai di tempat-tempat umum itu menjadi pusat perhatian, entah karena mobilnya yang unik atau stikernya, ya saya nggak tahu. Yang jelas memang mobil ini unik itu ya, Jeep, mini Jeep. Jadi kalau pengen beda nih ya, ini mobil ini bisa jadi salah satu alternatif. Bensinnya irit, dapat, kerennya oke, dapat. Apalagi kalau sudah di-upgrade ke velg yang lebih besar dan ban yang lebih besar gitu ya. Tapi nanti konsekuensinya akan lebih boros bahan bakar dan kenyamanannya tidak nyaman lagi begitu ya. Jadi akan mengorbankan kenyamanan. Saran saya sudah pakai ban standar saja, upgrade velg ke ukuran yang sama ya, R15. Cuma nanti mungkin bisa modelnya diganti yang lebih keren gitu ya, agar tampilannya juga semakin cakep, semakin oke. Bannya dikasih agak ban tapak lebar gitu ya, velgnya, jadi bannya biar agak melar, itu tambah oke lagi. Anyway, oke, dengan segala kelemahan dan kelebihan dari mobil ini layak juga dikonsumsi, dipakai berkendara harian juga masih fun to drive. Kesimpulannya begitu, iritnya dapat, kerennya juga dapat. Oke, barangkali teman-teman ada yang punya Suzuki Katana, boleh dioret-oret di komentar bagaimana pengalaman selama memelihara dari Suzuki Katana ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.